Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang hari ini akan mempresentasikan salah satu kasus nyata yang berkaitan erat dengan kimia analisis forensik, yaitu kasus pembunuhan dan mutilasi kekasihnya di Mojokerto. Nah, kasus ini tidak hanya menggemparkan publik karena kekejamannya, tetapi juga melibatkan proses identifikasi tubuh korban dan pelaku yang sangat kompleks, yang tentunya tidak lepas dari peran penting ilmu kimia forensik. Nah, melalui presentasi ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk memahami bagaimana proses forensik dilakukan dalam kasus ini, teknik analisis kimia apa yang mungkin digunakan di TKP, dan bagaimana bukti-bukti ilmiah bisa membantu mengungkap pelaku kejahatan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devina Yulianti dengan NIM 23110121200008 dan teman saya Rosa Najala Filia Putri dengan NIM 22110122200014 dan Jelita Ervita Sani Pasaribu dengan NIM 23110122200007. Kami akan membawakan sebuah kasus kriminal yang tidak hanya menggemparkan Mojokerto, tapi juga menjadi sorotan nasional. Sebuah tragedi kelam tentang cinta yang berubah menjadi malapetaka. Nah, kasus ini melibatkan seorang pria muda yang tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri, lalu melakukan mutilasi terhadap tubuh korban. Peristiwa ini bukan hanya kejam, tetapi juga memunculkan banyak pertanyaan. Apa sih sebenarnya motif pelaku? Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Dan apa hubungan sebenarnya antara korban dan pelaku? Nah, pada hari Sabtu 6 September 2025, sejumlah potongan tubuh manusia ditemukan oleh seorang warga berinisial S di kawasan hutan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Setelah dilakukan identifikasi, potongan tubuh tersebut diketahui milik seorang perempuan berinisial TAS berusia 25 tahun, warga Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi ini ternyata adalah kekasih korban sendiri, yaitu Alfi Maulana berusia 24 tahun. Nah, Alfi sendiri ini berasal dari desa Paing, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Mereka diketahui tinggal bersama di sebuah kos-kosan di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengatakan pelaku AM 24 tahun dan korban TAS 25 tahun merupakan sepasang kekasih yang menjalin hubungan selama 4 tahun dan tinggal bersama di sebuah kos kawasan Lidah Wetan, Surabaya tanpa ikatan pernikahan. Pada malam kejadian, Sabtu 31 Agustus 2025 malam, pelaku AM diketahui pulang larut malam, namun pintu kos dikunci dari dalam oleh korban. Setelah menunggu 1 jam, pintu akhirnya dibuka. Pertengkaran pun pecah, dipicu masalah ekonomi dan sikap temperamental. Emosi pelaku memuncak hingga kehilangan kendali. Emosi saya memuncak, ungkapnya. Pelaku menuju dapur mengambil pisau dan menusukkan ke leher korban dari belakang hingga tewas. Aksi itu dilakukan sekitar pukul 2 pagi WIB. Setelah korban tewas, pelaku memutilasi tubuh di kamar mandi kos. Ia memisahkan daging dan tulang menggunakan pisau. Pengalaman pelaku sebagai tukang jagal hewan mempermudah proses ini. Dia memecahkan bagian-bagian kepala dengan palu, kata Kapolres Mojokerto AKBP Irham. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh di jalur Pacet menuju Batu, Mojokerto. Potongan dilempar satu persatu sambil berjalan. Total potongan tubuh mencapai ratusan bagian. Tulangnya dipotong-potong sampai ratusan, ujarnya. Polisi lalu melacak pelaku menggunakan teknologi Inavis dan digital forensik. Pada 7 September dini hari pukul 3 WIB, pelaku ditangkap di kosnya di Surabaya. Saat penangkapan, ia sempat melawan tetapi berhasil dilumpuhkan. Polisi menyebut motif pelaku adalah pertengkaran terkait masalah ekonomi dan hubungan tanpa ikatan sah. Akibat perbuatannya, AM kini dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.
Dalam penyelidikan kasus seperti ini, kimia analisis forensik menjadi sangat penting karena tubuh korban sudah dalam kondisi tidak utuh. Yang pertama dilakukan adalah analisis DNA digunakan untuk memastikan identitas korban dengan membandingkan sampel darah ataupun jaringan tubuh dengan keluarga. Yang kedua itu ada sidik jari dan uji darah pada barang bukti seperti pisau, palu, serta kamar kos pelaku. Digunakan untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Selain itu juga ada analisis histopatologi pada jaringan tubuh korban dapat membentuk penyebab pasti kematian. Apakah akibatnya itu dari tusukan di leher atau ada faktor lain. Uji kimia menggunakan luminol juga dilakukan untuk mendeteksi jejak darah meskipun sudah dibersihkan. Kemudian pemeriksaan toksikologi juga sangat penting untuk memastikan ada atau tidaknya zat psikoaktif seperti alkohol, narkotika, atau obat penenang yang mungkin mempengaruhi perilaku pelaku maupun kondisi korban sebelum meninggal. Kemudian analisis kromatografi seperti GCMS atau HPLC itu juga digunakan untuk mendeteksi senyawa kimia dalam darah dan jaringan tubuh korban. Kemudian pemeriksaan trace evidence seperti serat pakaian, residu logam dari pisau atau palu, maupun partikel tanah pada potongan tubuh dapat memberikan informasi tambahan mengenai lokasi kejadian dan pergerakan pelaku. Metode kimia forensik ini juga berfungsi melengkapi bukti biologis sehingga hasil investigasi itu lebih komprehensif. Jejak digital seperti GPS dan percakapan di ponsel membantu melacak pergerakan pelaku saat membuang potongan tubuh korban. Kemudian juga melalui gabungan analisis ini, polisi berhasil memastikan bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Alfi Maulana. Hasil forensik kemudian dijadikan bukti yang kuat untuk menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, kemudian dari kasus ini juga kita bisa melihat bahwa kimia analisis forensik berperan penting dalam mengungkapkan kebenaran secara ilmiah. Kemudian juga dapat memastikan keadilan bagi korban serta memberikan kepastian hukum di pengadilan. Nah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.